Jadi kalau ada yang misalnya klaim ini adalah faktor tunggal STY, kayaknya nggak juga. Faktor paling dominan STY nggak juga. Nah, sekarang persoalannya bisa nggak main seperti di level lawan Korea Selatan aja waktu semifinal nanti. Dengan momen saat ini, penampilan hebat di mana 2-3. Ini mau nggak mau PSSI harus konsekuen. Yang di atas kertas harus dipenuhi. Yang perpanjangan kontrak. Tapi bagaimana? Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast yang selalu membahas isu-isu menarik dan berita-berita terupdate terkait sepak bola nasional yang kita bahas dari berbagai sudut pandang. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentunya terkait Timnas Indonesia yang siap melangkah ke Olimpiade Paris. Dan tentunya untuk membahas ini secara detail, mendalam, dan secara lengkap, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua orang hebat. Yang pertama adalah salah satu founder dari Football Institute. Siapa lagi kalau bukan Bung Budi Setiawan. Selamat datang, Bud. Selamat datang. Dan satu lagi, ini sosok yang sangat kritis, kontroversi, tapi tujuannya juga tetap satu. Demi kemajuan sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Welly atau yang akrab kita sapa dengan Bung Toel. Selamat datang. Siap, Bung Toel. Siap. Bud. Bung Toel, gimana nih Anda melihat penampilan kemarin, dini hari tadi, sejarah baru akhirnya tercipta? Sebelum itu gue mau nanya nih, kenapa nih TV One mau di berita sama di podcast, gue sama Toel mulu. Gue dianggap kompatriot nih. Karena ini duet mau. Udah duet paling mahal. Katanya sekutu. Oh, sekutu ya? Jadi labelnya begitu? Katanya. Kita ini sekutu? Pengikut, mazhab, apa? Oh, iya. Karena kan kalau striker harusnya begitu kan. Harus yang satu siap jadi tembok, yang satu yang lari gitu. Kalau dua-duanya tipenya sama, kurang asik. Oke. Paham kita ya. Maksudnya bagaimana. Jadi gimana, ya, gitu, Bud. Bung Toel. Ya. Sejarah baru kemarin tercipta. Indonesia akhirnya berhasil mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Bagaimana Bung Toel melihat performa atau penampilan timnas kita yang tadi malam berhasil mengalahkan Korea Selatan secara dramatis? Iya, dua pertandingan terakhir Jordania dan Korea Selatan luar biasa sih, Kreb. Sensasional, fantastik penampilan timnas Indonesia, hebat. Kita pikir semua publik bola Indonesia senang, bangga lah dengan penampilan timnas Indonesia. Terutama puncaknya lawan Korea Selatan ya. Menurut gue sih apa ya? Ya keren aja gitu. Mereka apa yang dianggap selama ini kelemahan itu terbantahkan. Bahkan yang pernah terucap oleh Sinteyong, staminanya lemah, cuma 35 menit, rataan actual playing time-nya Liga 1, atau mentalnya juga gampang kalah sebelum bertanding, kemarin nggak kelihatan. Heroik lah, dramatis. Dan untuk heroik dan dramatis seperti itu butuh mental yang kuat kan. Mereka juga berani hadapi Korea Selatan yang determinasinya tinggi tuh. Speednya, powernya, kenceng lah sebetulnya. Tapi timnas kita imbangin. Jadi objektif harus gue apresiasi. Dua pertandingan terakhir terutama Jordania dan Korea Selatan. Jadi keren lah timnas Indonesia. Sensasional. Kalau Om Budi bagaimana nih Om? Ya tentu kan semua beranggapan ketika Piala Asia ini dimulai posisi kita tuh tidak diperhitungkan. Kita dalam posisi underdog yang kira-kira kuda hitam gitu ya di grup A. Bukan kuda hitam, underdog. Kalau kuda hitam itu masih dianggap bisa berbuat sesuatu sebelum turnamen berlangsung. Tapi ini sebelum turnamen berlangsung, posisi kita underdog. Dianggap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kan targetnya 8 besar waktu itu. Betul, tapi kan dunia internasional memandang kekuatan Indonesia pada saat kemarin sebelum turnamen dimulai itu posisinya tidak seperti kenyataannya. Artinya itu terbukti ketika kita kalah 2-0 atas Qatar itu kan walaupun ada intervensi wasit kelihatan, tapi semuanya kan menjadi terbalik ketika melawan Australia.
Dari kalangan orang bola juga tidak sama sekali bisa memprediksi kalau kita bisa berhasil menang lawan Australia, bahkan bisa menang besar lawan Yordania, bahkan sampai ketemu lawan Korea Selatan pun semua masih tipis-tipis. Ada masih ragu antara bisa menang atau enggak. Tapi itu semua selesai perdebatannya ketika kita sudah memenangkan pertandingan lawan Korea Selatan dan kita melangkah ke semifinal. Artinya kalau dari grafis, dari mulai start Piala Asia U23 ini grafiknya naik. Dari semenjak lawan Qatar, Australia, Yordania, sampai Korea Selatan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ketika nanti di semifinal ketemu sama Uzbek atau Arab Saudi, peak performance-nya nih grafiknya masih bisa meningkat lagi atau enggak? Atau akan datar? Atau bahkan turun? Karena ada beberapa pemain kan tidak bisa main nih di semifinal. Rafael nggak bisa main. Beberapa pemain kemarin Komang juga babak kedua ditarik keluar karena dia udah ngantongin kartu. Yeah. Nah, yang kayak begitu kan ketika kita lihat di lapangan tengah, ada beberapa posisi yang menurut gue tidak tergantikan. Seperti posisi Ivar, Nathan itu pelapisnya tuh nggak ada yang bisa mengimbangi. Apakah mereka bisa tetap main seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya? Nah, ini masih menjadi pertanyaan yang akan dijawab nanti tanggal 29. Jadi kalau menurut Bung Noel sebenarnya performa apik yang ditunjukkan timnas kita ini memang terdongkrak karena hadirnya pemain-pemain abroad atau memang keberadaan dari pelatih kaliber dunia yang diisi oleh Sintayong sendiri dan dia akhirnya membuat penampilan timnas kita dan bermain dengan sepak bola modern. Kombinasi itu semua, Krep. Jadi kalau ada yang misalnya klaim ini adalah faktor tunggal STY, kayaknya enggak juga. Faktor paling dominan STY enggak juga. Naturalisasi kasih dampak, iya. Strike, kemarin-kemarin nggak bikin gol di momen yang berharga. 2 gol di momen yang paling dibutuhkan. Strike ya, Rafael Strike. Lalu Ivar Jenner dan Nathan Chuaon sangat kuat. Sangat memberikan kesolidan lah di lapangan tengah. Mobilitasnya tinggi, passing-passingnya bagus, visi bermainnya bagus, Justin Hubner juga bagus di belakang. Jadi punya ini. Tapi apakah kemudian para pemain domestiknya juga yang dari Liga 1 memble? Kan enggak. Seperti yang katakanlah selama ini berkembang di atmosfer media sosial seolah-olah nggak ada artinya. Ternyata kan hebat. Hernando Ari hebat, Rizky Ridho hebat, Ferrari hebat, Komang hebat, Rio Ilham hebat, Fatur Rahman juga bisa. Witan juga hebat lagi Witan nih. Seolah-olah second win padahal masih muda ya. Tapi saya anggap second win lah. Nah, balik kepada status underdog, menurut gue status underdog itu harus dipertahankan. Karena justru itu keunggulannya. Tanpa beban atau bebannya tidak terlalu hebat. Maka euforia publik itu harus dijaga. Jadi lawan selalu memandang sebelah mata terus terhadap Indonesia. Misalnya contoh begini. Jepang lawan Korea itu yang pegang bola Jepang. Yang dominan itu Jepang. Korea tipikalnya counter attacking. Dan dia dapat 1 gol. Jadi Korea efektif bermain seperti itu. Indonesia juga tipenya kayak begitu. Dia compact defense, dia turun ke bawah counter attacking. Kan begitu. Ketika main 11 lawan 11 dengan Korea Selatan, counter attacking kita bahaya. Bikin golnya ketika Korea Selatannya 11. Begitu Korea Selatannya 10, kita yang pegang bola jadi dominan kan posisinya. Dan si statistiknya position bolanya kita dominan. Korea Selatannya defense kan nggak bisa kebongkar. Jadi tim kita itu tipikalnya karakternya counter attacking, serangan balik. Transisinya juga bagus. Dalam 2 pertandingan terakhir itu sangat bagus lah menurut gue gitu loh. Tapi di beberapa pertandingan juga timnas kita juga berani main build up juga ya. Iya, sekarang main kayak begitu kan bagus. Nah, sekarang persoalannya bisa nggak main seperti di level lawan Korea Selatan aja waktu semifinal nanti. Plus jangan overconfidence. Mendingan tetap jadi status underdog gitu loh. Karena itu yang akan memudahkan pemain-pemain kita untuk main dengan gayanya gitu loh. Tapi kalau dibiarin sama lawan suruh pegang bola kayak kemarin Kolsel 10, lalu kita yang pegang bola ternyata lebih repot. Bongkar pertahanan lawan.
Gimana Bu? Terus sepakat juga nggak? Ya kalau status underdog itu kan bukan kita ngaku-ngaku, Wel. Iya, tapi dipertahankan secara mentality gitu. Iya, betul. Kalau secara mental gue setuju, tapi label bahwa tim ini underdog atau unggulan itu kan Itu dari disematkan orang. dari orang lain. Dengan Indonesia lolos ke babak semifinal, posisi kita yang tadinya underdog ini udah jadi